Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Andriano Saputra dengan NIM 3322501089. Saya dari kelas GM2C Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan presentasi saya yang berjudul Peran GNSS dalam bidang pembangunan manufaktur. Yang pertama ada pengertian GNSS. Apa itu GNSS? GNSS itu singkatan dari Global Navigation Satellite System. Sistem navigasi berbasis satelit yang memberikan informasi mengenai posisi, kecepatan, dan waktu. Contoh sistem GNSS itu ada GPS, itu dari Amerika Serikat, GLONASS, itu dari Rusia, Galileo, itu dari Uni Eropa, dan Daewoo, itu dari Tiongkok. Dan semuanya fungsi utamanya sama, yaitu menentukan koordinat secara akurat di mana saja di permukaan bumi. Yang kedua ada pengertian pembangunan manufaktur. Apa itu pembangunan manufaktur? Pembangunan manufaktur merupakan proses pembangunan fasilitas industri yang digunakan untuk memproduksi barang. Contohnya, ada pabrik elektronik, pabrik otomotif, kawasan industri, gudang logistik, dan pabrik semikonduktor. Tahapan pembangunannya ada beberapa tahap, dari mulai perencanaan lokasi, survei lahan, konstruksi, dan operasional. Lalu ada peran GNSS dalam pembangunan manufaktur. GNSS digunakan pada berbagai tahap pembangunan industri. Perannya antara lain ada survei dan pemetaan lokasi, penentuan batas lahan, penentuan titik kontrol, monitoring pembangunan, navigasi alat berat, dan manajemen aset. Berikutnya ada survei dan pemetaan lokasi. Sebelum membangun pabrik, diperlukan survei lokasi terlebih dahulu, dan GNSS itu digunakan untuk mengukur koordinat lahan, membuat peta topografi, menghitung luas area, dan menentukan elevasinya. Keuntungannya apa? Pertama, lebih cepat, lalu akurat, dan mengurangi kesalahan pengukuran. Lalu ke slide selanjutnya ada penentuan titik kontrol, control point. GNSS membantu membuat titik kontrol geodetik. Fungsinya ada acuan seluruh pekerjaan, konstruksi, lalu ada menentukan posisi pembangunan, terus ada menghubungkan data survei dengan sistem koordinat nasional. Metode yang digunakan itu ada static GNSS, RTK, dan network RTK. Lalu ada monitoring konstruksi. GNSS digunakan untuk memantau proses pembangunan. Contohnya posisi alat berat, pergerakan tanah, pergeseran struktur, dan kemajuan pembangunan. Manfaatnya apa? Yakni ada meminimalkan kesalahan, terus juga menghemat waktu, dan meningkatkan keselamatan kerja. Lalu ada otomasi mesin dan kendaraan. Pada industri modern, GNSS digunakan untuk kendaraan otomatis, forklift otomatis, robot logistik, dan sistem transportasi material. GNSS dipadukan dengan sensor, LOT, dan Artificial Intelligence (AI). Studi kasus pembangunan kawasan industri. Contoh penggunaan GNSS ya. Tahap pertama ada survei lahan penggunaan RTK GNSS, tahap kedua penentuan batas kafling, tahap ketiga monitoring pembangunan gedung, tahap 4 manajemen aset industri. Hasilnya waktu survei lebih singkat, akurasi tinggi, dan efisiensi biaya. Kelebihan dan kekurangan GNSS. Ya, terlepas dari apapun itu semua, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihannya di sini dari tingkat akurasi yang tinggi, cepat, data digital, efisiensi biaya, dan dapat digunakan di area yang luas. Kekurangannya, sinyal dapat terganggu di saat gedung-gedung tinggi, terhalang gedung-gedung tinggi ya, membutuhkan langit terbuka, ketelitian dipengaruhi kondisi atmosfer, dan memerlukan alat dan pelatihan khusus. Kesimpulannya dari semua apa yang sudah saya sampaikan, yakni ada GNSS merupakan teknologi penting dalam pembangunan manufaktur. Digunakan mulai dari survei, pemetaan, konstruksi, hingga pengelolaan aset.
Lalu ada penggunaan GNSS meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas proyek. Lalu yang terakhir ada integrasi GNSS dengan teknologi digital mendukung penerapan industri modern dan konsep smart manufacturing. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.